Di tempat duduk, siap, gerak. Hormat, gerak. Diulang, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelasnya. Ya, Pak, siap. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat pagi. Pagi. Seger waras kafe kita mau. Nah, saya absen dulu ya. Oh, silakan masuk. Kenapa? Terlambat, saya banyak tadi bocor, Pak. Cari bengkel susah. Nah, terus diantar. Iya, Pak. Diantar sama Bapak, Pak. Oh ya udah. Oke, silakan duduk. Maaf, ya, Pak. Oke. Oke, saya absen terlebih dahulu. Widianto, Ada, Pak. Riana, Hadir. Artiem, Siap. Kristina, Hadir, Pak. Dina, Hadir. Safita. Siap, Pak. Oke, semua sudah siap. Nah, anak-anak, seperti biasanya, Pak Dania kalau di kelas dalam hal mengajar, HP kalian harus dimasukkan ke dalam tas, bukan di atas meja ataupun di laci, karena pasti ada gangguan kalau di laci, greg-greg itu seperti ada. Nah, nanti Pak Daniel cek, tolong Baik, Pak. itu ya, Sudah. dalam tas. Oke. Ada, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya cek dulu mana. Oke. Sebentar. Loh, arti itu dimasukkan ke dalam tas. Masukkan ke dalam tas ya? Iya, iya. Perhatikan ya, kalau besok kalian tetap tidak menyepakati kesepakatan kelas, HP saya ambil, nanti orang tuamu yang mengambil, ketemu dengan Pak Dina. Paham ya? Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Anak-anak, kalian tadi kan ke sekolah, banyak hal-hal yang kalian lihat, semua keagungan Tuhan, toh. Nah, banyak hal-hal di situ kalau kalian mengamati, itu banyak hal kejadian matematika juga kalau kalian benar-benar memahami ketika kalian jalan ke sekolah sini. Mungkin tadi Kristina dari rumahnya kan Danguran ya. Nah, Danguran tadi banyak lampu merah. Nah, itu bisa kalau kalian bisa memahami, pasti banyak hal yang didapat. Misal lampu merah kan merah, kuning, hijau. Nah, itu kalau kita mau mengaplikasikan di dunia matematika, misalnya materi peluang, nah itu bisa kita hitung peluang munculnya hijau, munculnya kuning, munculnya merah, itu berapa peluangnya kan bisa. Itu kalau kita mau memahami lebih dalam lagi tentang keagungan Tuhan, karya cipta Tuhan di dalam dunia matematika. Seperti itu ya. Masih banyak lagi tentang trigonometri, tentang panjang jalan dan sebagainya. Nah, sebelum kita nanti memulai pembelajaran pada hari ini, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang teori bilangan, sekarang kita akan melanjutkan tentang peluang kejadian. Itu ya. Nah, sebelum kita meneruskan pembelajaran, Pak Daniel akan menayangkan satu video. Kalian coba lihat dulu. Ramalan cuaca memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Membantu petani, pelaut, dan keluarga dalam merencanakan aktivitas mereka. Namun, di balik ramalan cuaca terdapat ilmu yang kompleks, salah satunya adalah teori peluang. Data cuaca dikumpulkan dari berbagai sumber seperti satelit, balon cuaca, dan stasiun pengamatan. Data tersebut kemudian diolah menggunakan komputer untuk mensimulasikan kondisi atmosfer. Dengan menggunakan teori peluang, probabilitas kondisi cuaca tertentu dihitung, memungkinkan para meteorolog memberikan ramalan yang akurat.
Informasi probabilistik ini kemudian disampaikan kepada publik, membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat. Dari membawa payung hingga merencanakan kegiatan luar ruangan, ramalan cuaca berdasarkan probabilitas memungkinkan kita menyesuaikan aktivitas sehari-hari. Teori peluang membantu kita memahami dan merencanakan cuaca dengan lebih baik, memberikan panduan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satu kenapa BMKG meramalkan cuaca yang bisa ditampilkan di HP, ditampilkan di TV-TV itu apa alurnya seperti itu. Nah, sebelum kita memulai materi lebih lanjut, saya akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu, mengolah otak kalian supaya fresh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan. Nah, sekarang coba buka kertas buku kalian. Di belakang saja kita ice breaking di belakang. Buku tulis bagian belakang. Yuk kita orek-orek sama-sama ya. Oke. Sudah belum? Ya. Oke. Sekarang kalian pilih 3 angka sembarang dari 1 sampai 9. Pilih 3 angka sembarang dari 1 sampai 9. Misalnya 1, 2, 3. Misal ya, jangan di... Berapa angka, Pak? 3 angka sembarang, bebas. Angkanya bebas. Oke, 3 angka sembarang. Bebas, sudah? Ya. Bawahnya dibalik. Misalnya tadi Pak Daniel 1, 2, 3, kalau bawahnya dibalik 3, 2, 1. Oke ya? Ya. Nah, bilangan pertama dan bilangan kedua lebih besar mana? Bilangan pertama. Nah, kalau berarti kayak gini ya. Misalnya seperti ini ya. Besar seperti ini. Ya. Ada yang besar bilangan pertama? Ya. Dibalik. Misalnya tadi 1, 2, 3, dibalik 3, 2, 1 kan lebih besar yang ini toh? Lebih besar ini toh? Dibalik. Piye carane bilangan pertama harus lebih besar dari bilangan kedua. Dicoret dulu. Intinya bilangan pertama yang dihasilkan, yang kamu pilih harus lebih besar dari bilangan kedua. Ya. Sudah? Ya. Oke. Sekarang dikurangi. Dikurangi misalnya. Sudah dikurangi? Nah, hasil penguranganmu ada yang 2 digit ataukah semua 3 digit? 3 semua, nggak ada yang 2 digit? Nggak ada. Oke, kalau 3 digit langsung dibalik saja. Misalnya tadi ABC, bawahnya dibalik CBA. Paham? Oke. Sudah? Sekarang dijumlah. Tadi hasilnya berapa? Dibalik. Hasil pengurangannya berapa? Dibalik. Terus balik lagi dijumlah. Apakah hasilnya seperti ini anak-anak? Tidak. Loh, kok tidak? Bagaimana? Besar. 29. Ayo, gimana bilangan kemarin kita mengurangi? 069. 069. Ayo. Aduh, bagaimana? Bagaimanapun, ayo diulangi sekali lagi. Kristina, Riana, Safita, kemarin kita sudah menguasai bilangan toh. Yuk sekali lagi. Berapapun angkamu harus seperti ini. Yuk. Sudah Pak, aku 1089? Ya. Nah, Riana bagaimana? Ya Pak. Sudah ketemu Pak. Oke. Oke, sudah ketemu? Semua 1089 toh? Ya. Nah, berapapun angkanya ketemu 1089. Yang menjadi masalah apa? Kamu dalam mengurangi pasti kebanyakan salah. Gitu? Nah, hati-hati ya. Ini nanti kamu misal lulus bekerja di dunia apapun, di dunia bisnis apapun, ini plus ini yang utama. Bisnis apapun kan berhubungan dengan uang, mengurangi, menjumlahkan. Kalau tidak
bisa mengurangi, tidak kuat dalam hal mengurangi penjumlahan operasional bilangan, ya nanti strategi digital marketing apapun ya banyak bangkrutnya kalau penghitungan keuangan tidak bisa. Oke, gitu ya. Besok belajar lagi. Oke, sekarang kita ke materi peluang kejadian. Pak Daniel akan menayangkan satu masalah, nanti kalian simulasikan dengan mempraktekkan dari masalah yang Pak Daniel tayangkan ini. Silakan dilihat. Sekaligus tentukan pertama ruang sampel, lainnya muter ruang sampel dan titik sampelnya. Ini kejadian pertama yaitu munculnya angka dan jumlah yang dulu. Pertama, kita buat kolom seperti ini, 6 kolom ke kanan ke lalu dan 2 baris ke bawah untuk kolom ini. Kita isi satu persatu. Oke, nah sudah paham kasus masalahnya ya? Kalian nanti akan mempraktekkan tentang pelemparan koin dan dadu. Nanti kalian mempraktekkan, ada yang mempraktekkan melempar dan ada yang menulis kejadian yang muncul, gitu ya. Nah, seperti kelompok yang sudah saya bagi kemarin, silahkan dibagi dulu. Ini Sudah kemarin ya? Oh ya udah. Oke, Pak Daniel akan membagikan 2 koin dan 1 dadu pada kelompoknya. Silakan. Silakan. Nah, petunjuknya Pak Daniel share dulu ya, nanti LKPD-nya ya. LKPD di live worksheet ya. Nanti kalian pertama kali petunjuknya, kalian seperti yang Pak Daniel sampaikan, ada yang mempraktikkan mensimulasi melemparkan dadu dan koin. 1 koin 1 dadu ya. 1 koin 1 dadu dilempar bersama-sama. Gitu ta. Yang kedua nanti pelemparan 2 koin. Langsung 2 koin. Itu yang 2 orang. Yang 1 orang nanti materi yang Pak Daniel sampaikan peluang kejadian nanti bisa membuka di website tentang peluang kejadian. Nanti sebagai literasi dalam mengerjakan ELKPD yang sudah Pak Daniel berikan. Paham ya? Ya. Oke, silakan sekarang mensimulasikan. Gimana? Pak, izin bertanya Pak, Gimana? untuk penggunaan HP-nya satu kelompok, 1 HP atau bisa masing-masing menggunakan HP Pak? Oh ya, gini ya. Berhubung ini tugasnya tugas kelompok, nanti anak-anak cuma 1 HP saja. Di situ nanti sudah ada petunjuknya, kelompoknya namanya siapa saja. Tetapi HP-nya juga di bawah seperti itu. Nanti untuk literasi gitu saja ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Bisa diputer. Sini aja. Dilempar. Satu sek. Sing Nulis Mbak, Mbak Riana nulis. ngisi nyandet Ya. 1 koin 1 uang dulu, dulu lemparan 1 dadu. Apa itu? 2. Dua. Oke, 2. Yang kedua 4. 3 3 5 2. Berapa kali sih? 5 6 kali saja ya. 6 kali. 1 2 3 4 5 6 pada. Oke, kalau sudah percobaan silakan ELKPD-nya diisi. Silakan diisi. Angka, Di group ya. gambar. semua Yuk, dikerjakan di LKPD-nya. Ya. angkat tuh. Ayo Oke. Kak, Ya. kita mengerjakan. Yes.
Deneng begitu. Kayak gini ya Pak ya? Ya, diisi kelompoknya dulu, diisi tuh nama kelompoknya di atas. Oh, Ini kelompok kita ada Widi, ada Riana, ada Coba di HP-nya dimasukkan juga loh di sini di HP-nya oh iya kelompoknya. iya, iya. Oke, tadi percobaan dari hasil percobaan ditulis dimasukkan ke situ. 2 Ya. 4 3. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, ada ya kelompok yang mau maju? Oke, silakan kelompok 2. 2 HP ya? Ya, dengan membaca dari tuh, silakan. Sebelumnya perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1. Untuk yang pertama A untuk angka A1, A2, A3, A4, A5, A6. Untuk G, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Kemudian untuk ruang sampelnya adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Kemudian titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B. Kemudian banyak anggota ruang sampel adalah 12. Kemudian untuk kegiatan 2, di mana tadi yang kita praktikumkan yaitu ada 2 koin sama dadunya, kemudian banyak objek yang pertama. Untuk yang koin itu 2 didapatkan dari 2 pangkat 1, kemudian untuk yang dadu itu 6 didapatkan dari 6 pangkat 1. Kemudian banyak objek kedua 4, 2 pangkat 2, 36, 6 pangkat 2, sehingga banyak objek N. Untuk koin 2 pangkat N dan untuk dadu 6 pangkat N. Kemudian untuk kegiatan 3, untuk yang langkah pertama memahami soal dan menuliskan pemisalan yang diperlukan untuk menjawab soal. Kejadian munculnya untuk A itu kejadian munculnya mata dadu genap, dan untuk B itu kejadian munculnya mata dadu ganjil. Kemudian banyaknya anggota sampel, di mana sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga banyaknya adalah 6. Untuk A yang tadi kejadian mata dadu genap, di mana 2, 4, 6, sehingga banyaknya 3, dan B 1, 3, 5, sehingga banyaknya adalah 3. Untuk menentukan peluang kejadian A dan peluang kejadian B, peluang kejadian A di mana NA per NS sehingga sama dengan 3/6 jadinya setengah. Kemudian peluang B, NB per NS 3/6 sama dengan setengah, sehingga bisa dibuat kesimpulan untuk peluang munculnya mata dadu ganjil yaitu setengah, dan peluang munculnya mata dadu genap juga setengah. Mungkin ada pertanyaan kelompok lain? Tanya Bu, Mbak. Itu kalau pelemparan 3 mata uang sekaligus itu berarti ruang sampelnya ada berapa? Untuk 3 mata uang sekaligus berarti ruang sampelnya ada 3 mata uang sekaligus, berarti ada 6. Itulah. Iya, betul ya. 8 ya. 8. 3 ya. Nah. 3. Oh iya, Iya, 2 pangkat 3. Oh, Oke. iya, 2 pangkat 3. Oke. Itu sudah gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Paham semuanya nih? Ya. Oke, silakan duduk. Mbak, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Sekarang buka HP-nya masing-masing, langsung kita ke kuisis. Pak Daniel akan menguji tingkat pemahaman kalian di materi ini. Silakan dibuka kuisisnya. Ya, saya mulai ya.
setengah menit lagi. Sinyalnya susah Pak. Wes, saya akhiri ya. Ya, wes. Mudah kok. Oke, saya akhiri. Nah. Oke, juara pertama Mbak Safita, juara Mbak Kris dan Mbak Riana. Oke. Nah, ada soal yang mungkin kurang paham Terus tadi. yang nomor 5 itu Pak. Oh. Susah Pak. Oke, saya tekankan ya untuk pemahaman soalnya sebenarnya di ini. Nah, sebenarnya tadi apa yang kita simulasikan sebenarnya seperti ini. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang muncul. Titik sampel, titik contoh. Kalau dadu ya 1 sampai 6, kalau koin, angka dan gambar. Nah, percobaan tadi, simulasi tadi melemparkan dadu dan koin. Kejadian himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, seperti ini contohnya ya. Terus yang kedua, cara menentukan ruang sampel. Nah, ini kalau tadi ada angka dan gambar, maksudnya angka dan gambar ini koin pertama, angka dan gambar isinya, dan koin kedua, angka dan gambar. Kalau dilempar bisa muncul angka dan angka ataupun gambar dengan gambar, sehingga ruang sampelnya seperti ini. Jumlahnya ada 4. Ini kalau tabel, kalau dengan pohon faktor seperti ini, sama saja. Nah, terus tadi yang ditanyakan di LKPD ada peluang muncul angka ganjil dan angka genap. Nah, ini adalah rumusnya. NA itu jumlah muncul peluang A dan NS adalah jumlah anggota di ruang sampel. Nah, besarnya nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 sampai 1. Artinya pecahan peluang itu. Kalau A himpunan kosong, peluang suatu kejadian sama dengan 0 atau peluangnya sama dengan 0, artinya kejadian A itu mustahil. Contohnya kalau matahari terbit di sebelah barat, itu adalah hal yang mustahil, itu peluang yang mustahil, nggak mungkin. Jika A sama dengan S, peluang suatu kejadian sama dengan 1, maka peluangnya sama dengan 1, artinya kejadian A itu pasti terjadi. Contohnya peluang matahari terbit di sebelah timur, pasti itu terjadi, peluang pasti. Nah, dari ini kalian paham tentang makna dari peluang? Nah, peluang dalam kejadian sehari-hari itu bisa kalian aplikasikan, mungkin jangan sampai yang jelek-jelek. Kayak judi online kan juga peluang toh, tapi peluangnya kecil sekali dan hampir pasti kalian tidak akan menang kalau peluang Itu untuk judi. settingan itu Pak. Iya benar, settingan seperti itu. Peluang untuk Tapi kan penasaran Pak. itu tapi tetap hati-hati, nggak mungkin kalian pasti akan dibohongi. Tidak Itu sistem boleh seperti itu. Memang itu peluang bisa, tapi kalian pasti akan banyak kalahnya. Gitu ya. Tidak boleh untuk yang yang jelek-jelek. Nah, anak-anak, mungkin kita ketika nonton bola kan kita juga ada peluang menang dan kalah. Jagoan kita. Nah, itu juga kita bisa memprediksi menang dan kalah. Nah, seperti itu. Itu peluang dalam kejadian sehari-hari. Ya, paham ya ini ya untuk masalah peluang ya. Oke. Paham Pak. Kalau gitu, besok minggu depan kita akan ketemu kembali. Kita akan membahas tentang peluang majemuk. Untuk materi peluang kejadian, kita menentukan titik sampel dan ruang sampel. Sampai di sini paham semua ya? Ya. Oke. Kalau situ Pak Daniel akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Ini juga nanti akan penting buat kehidupan kalian. Begitu ya? Ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Pak. Selamat pagi.